Selamat siang Beauties, welcome to B Nation Hangout, pintu inspire bukan kreator konten biasa. Saya Yoga, host untuk acara di siang hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh Beauties yang sudah meluangkan waktunya di weekend kita yang mungkin agak cerah, agak gloomy, tapi tetap semangat ya untuk kita join di sharing session mengenai bagaimana sih menjadi seorang konten kreator yang inspiring gitu. Nah, sebelumnya mungkin bagi yang baru mendengar tentang beautynesia.id dan apa sih Beautynation Hangout, nanti kita akan bahas ya lebih apa kita kupas tentang mendalam lagi apa sih Beautynation Hangout gitu. Terus ada apa aja di beautynesia.id, tenang, kita akan bahas ya. Dan tentunya kita juga sesuai dengan tema acara yang sudah saya sebutkan tadi ya gitu. Kita akan mengupas tuntas bagaimana sih menjadi seorang konten kreator yang nggak cuma bikin konten yang menarik, tapi juga bisa mengedukasi sesama gitu. Nah, langsung saja kali ya, saya mau menyapa dulu nih gitu para speakers kita yang inspiratif yang telah meluangkan waktunya juga untuk join di B Nation Hangout kita hari ini. Yang pertama ada Mbak Amelia Ayukinanti selaku editor in chief dari beautynesia.id. Halo, selamat siang Mbak Ayu. Iya. Apa kabar Mbak Ayu? Tetap semangat ya. Iya. Sehat juga ya. Iya, amin gitu. Selanjutnya saya juga akan menyapa Mbak Alifa Putrinda selaku kreator growth dari Pinterest Indonesia. Selamat siang Mbak Alifa. Iya, semoga sehat juga ya Mbak ya. Gitu. Iya, terima kasih juga telah makan waktunya gitu. Oke, Beauties, mungkin kita langsung aja kali ya tanpa banyak basa-basi lagi untuk membahas tentang yang tadi saya tanyakan juga. Saya ingin ke Mbak Ayu dulu nih. Mbak Ayu, mungkin banyak yang penasaran, apa sih B Nation Hangout itu? Ih, seru banget ya si beautynesia.id ini. Jadi nggak cuma ada website, tapi kita juga punya wadah ya Mbak yang mengajak para pembaca dan juga konten kreator untuk berpartisipasi ya di setiap acara beautynesia.id. Seru, 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 seru. Nah, terus Mbak Ayu, aku penasaran juga nih. Ini kan B Nation Hangout itu yang pertama ya, event pertama Beautynesia di penghujung 2021 ini gitu. Nah, penasaran kenapa sih Mbak untuk event pertamanya Beautynesia memilih tema pintu inspire bukan kreator konten biasa.
untuk berbagi, untuk saling menginspirasi gitu. Tapi mungkin tidak semua paham apa yang harus kita bagi, apa yang harus kita share di sosial media kita kah, atau lewat lewat apapun yang kemudian emang ini apakah ini inspiratif atau apakah ini hanya sekadar apa ya, curhat colongan gitu ya. Kadang-kadang kan kita bisa apa, terjebak di antara dua itu. Nah, kita pengen juga perempuan-perempuan yang di sini gitu, yang saya yakin semua juga sebenarnya sudah menginspirasi orang lain gitu. Kita juga pengen biar semakin apa ya, semakin paham gitu bahwa content creator itu nggak hanya sekadar buat viral, nggak hanya sekadar share sesuatu yang mungkin bombastis gitu, tapi banyak hal yang bisa kita share yang mengedukasi dan inspiring juga dan punya nilai value yang besar. Itu aku penasaran banget nih ya, antara beda curcol sama konten edukasi. Nanti kita bahas ya Mbak Ayu ya selanjutnya ya gitu. Apakah ini curcol, apakah konten yang memang layak untuk dibagikan gitu ya gitu. Nah, Mbak Ayu, ini terakhir tentang Bitonesia ya, sebelum saya lanjut ke Mbak Alifa. Mbak Ayu, kira-kira nih ya, di bitonesia.id ini ada nggak sih satu wadah yang memang mengayomi para pembaca dan ini konten kreator untuk memang langsung terjun dan berpartisipasi gitu di setiap event dan apa konten bitonesia.id ini? Oke, ini bagus banget sebenarnya pertanyaannya. Jadi aku agak pesan sponsor, bukan pesan sponsor. Aku pengen edukasi sedikit juga kepada mungkin yang di sini juga sudah membaca Beauty Indonesia dan ID. Jadi selain kita memang apa namanya media, kami juga punya sistem company di mana ada yang namanya Basnesia gitu. Basnesia itu apa sih? Basnesia itu kita mau mengumpulkan teman-teman komunitas Bination yang memang tertarik untuk menjadi influencer gitu, tertarik menjadi content creator, uh, seberapapun bisa dimulai dari berbagai apa followers ya sebenarnya. Jadi nggak harus punya followers yang masif dulu, cuman kita punya wadah untuk juga biar kita sharing bareng, belajar bareng gimana sih jadi content creator yang memang bagus, yang memang konsisten, yang memang dicari banyak orang, yang memang kita bisa cari, oh sebenarnya yang suka konten kita tuh orangnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Nah kita bisa di Indonesia kita ada namanya Basnesia, di mana kita juga akan selain kita menjadi wadah buat teman-teman content creator ini, kita juga bisa apa ya namanya, menjadi menjembatani teman-teman content creator dengan para brand yang mungkin bisa nantinya bekerja sama dengan kalian. Seperti itu sih. Oh my god, itu penting banget. Teman-teman juga akan di profiling di media kita nih gitu. Jadi sebagai content creator bisa juga masuk ke Beauty Indonesia sebagai profil perempuan yang inspiratif. Nambah lagi kan beauties alasan untuk keep up dan up to date sama bitonesia.id, bisa eksis iya, dapat cuan juga iya ya Mbak. Betul. Iya, seru banget. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Alifa nih. Mbak Alifa, sebelum nanti kan Mbak Alifa ada pemaparan materi juga ya. Ini wajib banget loh teman-teman untuk simak baik-baik ya. Nah, Mbak Alifa mungkin saya juga penasaran nih, kan di Instagram Pinterest nih ya, kan lagi ada heboh-heboh nih campaign uh, do it to inspire gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Alifa mengenai campaign ini seperti apa sih? Ya, boleh banget. Sebelumnya ini makasih banyak nih Pinterest sudah diundang di acara pertamanya Beauty Indonesia. Ini seneng banget karena tadi apa yang dibilang Mbak Ayu kayak ini orang-orang yang ada di sini mungkin pikiran pengen jadi kreator, tapi kayak baru mulai dan lain-lain. Jadi moga-moga nanti hari ini benar-benar bisa membantu kalian. Nah, tadi ngomongin tentang Do It to Inspire, sebenarnya itu agak relate ke visi kita sendiri. Jadi kita tuh selalu bilang bahwa misi kami adalah untuk memberikan inspirasi bagi siapapun untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar sukai. Jadi kayak to bring everyone the inspiration to create love, the life they love. Jadi apapun kehidupan yang seseorang ingin dapatkan, itu mereka bisa temukan di Pinterest. Nah, tujuan Pinterest sendiri itu bukan hanya kayak terpaku nih pada layar handphone, terus kayak berjam-jam dan kayak nggak pernah taruh handphonenya di meja gitu. Tapi sebenarnya kita pengen orang-orang tuh mendapatkan sesuatu di platform kami,
Terus nantinya bisa benar-benar ngelakuin itu dan akhirnya bisa menginspirasi orang lain. Jadi nanti inspirasi itu tuh benar-benar kayak rantai, jadi terus-terusan ada. Nah, makanya melalui pesan Do It to Inspire, kami pengen pengguna kami itu bisa berbagi informasi itu. Jadi ide yang inspiratif itu bisa menular ke audiens yang lebih luas. Dan menurutku personal sih, kayaknya konten itu bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar estetik, tapi juga ada value di dalamnya yang sebenarnya banyak orang lupa. Karena sebenarnya inspirasi kan, apakah kayak konten itu berguna nggak sih buat aku gitu? Apakah atau cuman kayak sekedar udah scroll gitu. Dan sebenarnya itu yang pengen kita remind lagi ke orang-orang, karena aku yakin semua orang tuh pasti ada hal yang bentuknya mungkin tips atau cerita yang nantinya bisa menjadi sesuatu yang inspiratif buat orang lain. Nah, nanti yang aku ingin bahas sebenarnya salah satunya Pinterest tahun ini tuh pengen fokus ke kreator. Karena kita pengen bisa membantu memperluas inspirasi itu biar bisa nyampe ke lebih banyak audiens. Dan salah satunya nanti melalui fitur namanya Pin ID. Jadi mungkin nanti aku bahas lebih banyak di sana. Nggak sabar aku, kayak semua orang bisa bikin konten tapi belum tentu semua orang bisa bikin konten yang positif dan edukatif ya gitu. Sebelum Mbak Alifa mulai pemaparan, saya ada satu pertanyaan Mbak. Saya penasaran banget, interest banget nih sama Pinterest ini gitu. Mbak, kan katanya di Pinterest ini para usernya tuh kebanyakan perempuan kan gitu. Nah, pengen tahu juga ini sebenarnya gimana sih gitu behavior user mereka, atau misalkan apa sih yang paling banyak dicari di Pinterest gitu oleh para user perempuan ini kontennya? Kalau apa yang paling banyak dicari, terutama perempuan, menurutku tuh bener-bener segala macam sih ada di Pinterest. Cuman memang orang-orang biasanya mencari sesuatu yang bentuknya itu lebih ke arah apa ya? Ada nilai value-nya gitu di dalamnya. Contohnya misalnya kita mau ya hal kecil kayak mau resep apa gitu. Value-nya kan sebenarnya biar kita juga bisa bikin gitu. Atau misalnya orang pengen tahu kayak tips mental health gitu. Bulan lalu tuh banyak banget yang nyari tentang itu. Karena memang mereka mencari value itu di dalamnya dan so far pengguna memang mendapatkan informasi yang mereka cari di platform Pinterest. Gitu. Dan selain itu, menurutku sih salah satu kebiasaannya adalah biasanya orang-orang mencari sesuatu tuh based on apa yang akan terjadi di kehidupan mereka gitu. Misalnya kayak tahun baru nih, mau bikin acara atau kayak mau bikin kayak dress buat New Year's, atau misalnya kayak mau bikin acara buat ulang tahun gitu. Biasanya mereka datang ke Pinterest dulu, bukan hanya sehari 2 hari gitu, tapi kadang-kadang bisa kayak dua minggu gitu. Apalagi kalau zaman-zaman kayak Ramadan atau kayak Natal, itu kayak sebulan karena mereka mau nyiapin baju, mau nyiapin dekorasi gitu. Jadi itu sih yang menariknya menurutku di Pinterest dan lumayan beda dengan apa yang kita lihat di platform lain. Oh iya sih, aku juga kalau buka Pinterest tuh nggak cuman apa lihat foto-foto bagus, tapi juga nyari referensi ide buat artikel, buat konsep photoshoot, sampai ke konsep outfit aku kadang suka lihat dari Pinterest nih, soalnya foto-fotonya tuh bagus-bagus gitu Mbak. Dan kita juga bisa kurasi ya sesuai dengan preferensi kita gitu. Gampang lagi cara pakai ya. Ya udah deh, biar mungkin makin udah banyak gak penasaran kan ya, seperti apa sih gitu konten di Pinterest itu, langsung saja Mbak Alifa pemaparan materinya, silakan. Terima kasih. Jadi buat hari ini aku udah nyiapin sedikit aja slide sebenarnya biar lebih gampang ngevisualisasiinnya. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak tahu Pinterest sebagai platform untuk menyimpan atau kayak sekedar mencari inspirasi aja. Terus nanti inspirasi atau yang kita sebut pin biasanya, bentuknya gambar, itu disimpan ke namanya board atau papan. Itu memang benar, tapi apa yang baru di tahun ini adalah kita punya satu format baru namanya Pin ID. Nah, kenapa aku pengen maparin Pin ID hari ini? Karena tadi juga di-mention sama Mbak Ayu bahwa banyak banget nih orang yang pengen memulai jadi kreator, pengen memulai kayak apa sih rasanya kita bisa sharing ide-ide kita. Nah, Pin ID ini adalah salah satu format yang paling cocok dan paling bisa digunakan dan mudah untuk para kreator. Bedanya Pin ID dengan semua format yang kita punya sebelumnya adalah format yang sebelumnya biasa bentuknya
kayak gambar yang tadi aku mention kan. Nah, yang ini formatnya itu formatnya adalah kumpulan dari bisa gambar atau juga video, dan kalian bisa gabungin jadiin satu kompilasi yang kita namain Pin ID. Jadi contohnya di sini ada Pin ID-nya Luna Maya, dan dia waktu itu ngasih inspirasi tentang favorite Korean dish-nya dia. Nah, jadi kalau misalnya, mungkin teman-teman bisa cek juga langsung ke profil Luna Maya, jadi nanti bisa lihat beberapa Pin ID dia, dan cara dia menjelaskan kayak idenya atau kayak inspirasi dish-nya apa, itu benar-benar kayak in details, dan kayak benar-benar kayak step by step, dan menggabungkan video dan gambar. Nah, selain itu, uniknya lagi, Pin ID ini kerjanya sama dengan pin standar atau kayak pin-pin yang biasa kalian sudah lihat, dan tidak akan hilang dalam 24 jam. Jadi kalau kalian upload, akan selalu ada di profil kalian. Boleh next? Selanjutnya, oke. Nah, dengan pin ID, sebenarnya idenya adalah kalian bisa membagikan minat kalian secara lengkap. Jadi nggak lagi orang-orang harus kayak ngeklik terus masuk ke website, terus kayak harus nyari dari segala macam informasi, dan kadang-kadang website-nya juga nggak terlalu mudah digunakan. Nah, dengan pin ID, hanya dengan masuk ke satu ide, kalian benar-benar bisa dapat kayak dari awal sampai akhir. Dan sebagai kreator, inilah tempat kalian untuk benar-benar menjelaskan ide kalian dan step-stepnya. Jadi contohnya ini juga ada kreator kita namanya Atika, dan dia benar-benar jelasin kayak semua resep makanan Indonesia, dan benar-benar kayak detail dan bikin ngiler sih setiap kali dia upload. Boleh next? Dan fitur Pin ID sendiri itu udah lengkap, jadi selama kalian punya smartphone, kalian bisa langsung pakai, kalian bisa ngasih tag buat orang, kalian bisa edit video, kalian bisa taruh filter, musik, ada voice over, sampai juga stiker. Jadi sekarang kalau misalnya kalian juga udah punya aset, kalian juga bisa kayak gambar, kalian bisa langsung masukin ke sini, nanti bisa diedit di dalam apps Pinterest. Next. Nah, dan ini yang terakhir nih terkait Pin ID. Bedanya lagi adalah kalian sebagai kreator itu bisa meminta audiens kalian untuk mencoba inspirasi yang kalian buat. Jadi ini contohnya ada kreator kita Bianca Kartika. Jadi dia adalah kreator lifestyle, dia tinggal di Korea, dan dia biasanya ngasih inspirasi tentang kayak OOTD Korea. Terus kalau misalnya ke Korea itu kayak kalau ke supermarket belinya makanan apa sih, atau kayak dia mau bikin dekorasi rumah dan lain-lain. Nah, di sini yang kalian lihat itu animasi yang tadi berubah itu adalah orang-orang atau audiensnya Bianca yang mencoba idenya dia. Jadi sebagai kreator, kalian nggak cuma ngasih ide dan orang menikmati dan langsung di-scroll, tapi kalian bisa melihat orang-orang itu beneran mencoba idenya dan mengupload lagi di dalam ide itu. Oke, seru banget ya tentang Pin ID ini Mbak Alifa. Aku jadi kayak nggak sabar pengen langsung buka akun Pinterest aku, terus langsung nyari-nyari ide yang bisa aku pin sekreatif mungkin gitu loh. Nah, Mbak Alifa, aku juga pengen menanyakan nih, kalau tadi kan tentang pin ide ya, maksudnya kita bisa menentukan ide sesuai dengan tema yang kita sukai gitu. Nah, penasaran nih Mbak, kita ide udah ada nih, tapi kok konten gua nggak grow-grow ya Mbak gitu di Pinterest gitu. Ini pasti juga pertanyaan juga kali ya mewakili para beauties yang hadir. Mbak, supaya kita grow-nya cepet nih atau banyak yang diminati konten kita di Pinterest, sebenarnya apa sih Mbak? Kita harus ngapain sih Mbak atau bikin konten kayak gimana sih Mbak gitu? Sebenarnya pertanyaan itu beneran ditanyain oleh kayak sejuta kreator, apalagi kreator-kreator yang baru mulai gitu. Karena mungkin dengan ngelihat sosial media kayak ini orang-orang kok followersnya udah banyak ya, atau kayak kok mereka udah aja nih kerja sama brand gitu. Menurut ini personal juga sih, ya menurutku sebagai content creator itu it takes time. Jadi memang kayak harus sabar sih pertama. Tapi yang kedua, banyak hal yang bisa kalian lihat di dalam platform untuk lebih memahami lagi profil kalian tuh sebenarnya kerjanya seperti apa. Jadi kalau mau ngomongin kayak specifically untuk kayak gimana sih untuk naikin profil kita untuk kayak
angkanya lebih besar. Sebenarnya tadi salah satu udah di-mention sama Mbak Ayu gitu, bahwa kita itu harus paham audiens kita. Dan itu banyak yang missing sebenarnya dari kreator, karena kayak pengennya sekedar, oh pokoknya aku suka masak, ya udah kirim, kayak bikin aja upload gitu, konten-konten masak. Tapi masakan apa sih yang sebenarnya paling appealing buat audiens kalian, itu yang sebenarnya kalian harus pahami. Jadi kalau mau ngomongin gimana cara naikin followers atau performance, balik lagi ke audiens, balik lagi pahami siapa yang sebenarnya mengkonsumsi konten-konten kalian. Yang selanjutnya juga adalah konsistensi. Kadang-kadang orang-orang itu ngelihat angkanya udah jelek langsung kayak ya udahlah. Nah, sebenarnya itu yang sayang banget tuh gitu. Maksudnya kayak kontennya udah oke, tapi setelah itu mereka lupa. Nah, ngomong-ngomongin tentang konten, mungkin aku bahas sedikit dengan apa yang terjadi di Pinterest. Karena orang-orang tuh biasanya stuck dengan kayak, oh Pinterest itu harus tutorial, harus kayak tips, step 1, 2, 3. Nggak juga sih, dan sebenarnya kenyataannya orang-orang tuh masuk ke Pinterest mencari lebih dari itu. Dan karena kontennya belum ada, makanya kadang-kadang orang malah larinya ke konten yang internasional gitu. Padahal kan sayang banget tuh trafficnya tuh udah ada di situ. Nah contohnya, ini yang pertama adalah tipe konten yang bentuknya atau kayak isinya berbagi pengalaman. Ini salah satu kreator kita, Nikita Willy, jadi dia bikin, ada menceritakan pengalaman dia tentang tips menjaga mental health. Nah ini jelas-jelas bukan tutorial, nggak ada yang perlu diikutin, tapi dia benar-benar kayak menceritakan apa yang dialami dan apa yang bisa kira-kira orang lain tuh dapetin inspirasi dari cerita itu. Yang kedua, of course, aku akan masukin di sini konten tutorial, tapi tutorial itu menurutku yang menarik di sini adalah orang-orang kadang lupa pengennya estetik aja, tapi nggak ada kayak instruksi yang jelas atau kayak detail yang jelas. Selama orang bingung, jadi kayak tinggal nge-scroll aja gitu. Jadi kalau mau profilnya bekerja dengan baik, pastikan juga memang kontennya berkualitas. Dan yang terakhir, tadi aku udah mention bahwa orang yang masuk ke Pinterest itu biasanya kayak merayakan momen tertentu. Contohnya nih kayak yang aku taruh di sini adalah Kartini. Walaupun kayak Kartini mungkin kesannya kayak ya udah kayak cuman kayak hari-hari historical biasa gitu. Tapi sebenarnya orang-orang masuk ke Pinterest beneran cari kayak mungkin make up untuk hari Kartini, atau kayak kadang-kadang mereka coba cari kayak busana yang digunakan, karena di dunia nyatanya juga banyak kayak acara yang mereka harus datengin waktu pas hari Kartini, atau misalnya kalau ada yang punya keluarga terus anaknya harus pergi ke sekolah dengan busana Kartini. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor sih. Dan sebagai content creator memang harus, mau nggak mau harus terus belajar buat bisa terus keep up dengan semua ini. Setuju banget sama Mbak Alifa. Makanya para beauties yang pengen terus belajar, join di event hari ini Mbak Alifa. Jadi Mbak Alifa, kalau aku simpulin tadi berarti yang penting tuh kita emang harus konsisten dan terus mau belajar ya gitu. Dan aku juga ternyata baru tahu nih, ternyata di Pinterest tuh banyak banget ya jenis kontennya, nggak harus foto atau tutorial, tapi ternyata storytelling juga bisa ya Mbak, dan banyak peminatnya ya. Wow, Ya, makin aku jadi nggak sabar. benar. Kayaknya kalau untuk Pinterest tuh memang kita pengen membuat sebuah platform yang kita bilangnya aman lah, kayak safe for everyone to create content gitu. Jadinya apapun yang kalian inspirasikan, apapun ide yang menurut kalian inspiratif gitu, kenapa enggak? Karena kalau kalian pikir kalau kalian butuh itu, pasti ada orang lain juga yang butuh itu. Setuju banget. Aku makin gak sabar. Abis ini pengen banget bikin konten di Pinterest. So, udah kepikiran nih Mbak. Pin ide oke. Storytelling oke deh gitu. Nah, beauties kalau ada... Iya. Nah, beauties kalau ada pertanyaan juga nih buat Mbak Ayu atau Mbak Alifa, boleh banget langsung di chat di kolom pertanyaan kita ya. Dan jangan khawatir ya, saya tidak hadir dengan tangan kosong. Bagi 3 penanya yang terbaik akan mendapatkan e-money sebesar 100.000 untuk masing-masing 3 pemenang. Rezeki anak soleh. Di weekend dapat ilmu dari praktisi berpengalaman ya. Juga dapat uang e-money. Lumayan buat malam minggu kan. Gak rugi emang join event B Nation Hangout ini ya.
Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya sambil nunggu pertanyaan dari Beauties. Kan tema kita hari ini adalah bukan kreator konten biasa gitu kan. Saya tadi sempat mention, semua orang bisa bikin konten ya sesimpel upload foto selfie, diedit pakai filter gitu. Tapi belum tentu jadi konten yang inspiratif gitu. Penasaran nih, saya mau nanya dulu ke Mbak Ayu gitu. Dari yang sering berurusan dengan bikin konten-konten dari yang viral sampai edukatif gitu. Mbak Ayu, menurut Mbak Ayu sendiri, seperti apa sih sosok kreator yang inspiratif itu? Aduh, agak susah nih ya, sosok kreator yang inspiratif ini berat nih pertanyaannya sebenarnya. Tapi gini, buat aku, ini aku belajar dari aku sebagai praktisi media ya, karena kan media pun kreator konten gitu, kita membuat konten untuk our audience gitu ya. Sebenarnya bagaimana menjadi seseorang yang inspiratif atau konten kreator yang inspiratif itu cukup apakah cukup setiap kita sharing, kita bertanya, apakah yang saya sharing ini punya manfaat buat orang lain? Terus, apakah manfaatnya akan lebih banyak dibanding mungkin, apa ya, jadi gini, kita seringkali terjebak dengan keinginan untuk menjadi viral. Tapi kita lupa bahwa tidak selalu yang viral adalah sesuatu yang edukatif atau inspiratif gitu. Jadi polanya gimana sih atau apa sih bagaimana cara kita menilai bahwa apa yang kita share itu bermanfaat atau enggak? Bukan sebenarnya tak melulu soal angka seperti mungkin tadi Mbak Alifa juga udah sempat mention ya. Jadi kalau aku selalu bertanya, selalu menjadikan diri aku juga sebagai audiensku. Jadi apakah jika aku menjadi audiens, apa perasaanku pada saat aku melihat konten ini? Apakah aku akan menjadi lebih baik? Apakah aku netral? Atau aku menjadi lebih buruk? Atau ada pikiran-pikiran negatif yang timbul atau lebih banyak positifnya? Seperti itu aja sih. Dan itu benar juga, tidak melulu soal bagaimana tampilan kontennya, tidak melulu secanggih apa kita bisa mengedit. Kadang-kadang kontennya bisa sangat sederhana, tapi value yang ada di dalam konten itu bisa sangat hebat, bisa sangat kuat dan sangat inspiratif gitu. Mungkin teman-teman juga di sini pasti aktif di sosial media ya, dan sudah semakin banyak sosial media yang tampilannya mungkin hanya tulisan. Tapi isi dari tulisan itu, quotes itu begitu inspiring-nya sampai kemudian berimpact, impactful buat orang lain dan itu di-share gitu. Jadi sih buat aku, seperti apa sih konten kreator yang baik? Konten kreator yang baik adalah orang yang mengenal apa konten dia, orang yang mengenal dia mau menyajikan konten seperti apa, karena dia tahu audiensnya. Dia sangat mengenal bahwa konten ini dibutuhkan. Gitu. Dan setelah itu konsistensi. Karena jika kita membuat konten satu impactful, tapi kemudian sudah selesai, ya berarti kita memang tidak ada keinginan untuk menjadi konten kreator gitu. Karena konten kreator itu tantangan terbesarnya juga konsistensi. Gitu. Konsistensi dalam mencari apa yang memang inspiratif, konsistensi dalam memang membuat konten yang bagus dan ya tidak menyerah gitu, karena kadang-kadang sekali nge-post konten itu ya nggak, impact-nya mungkin belum banyak gitu, itu wajar gitu kan. Gitu sih Yoga. Mungkin Mbak Alifa juga boleh ya kalau mau nambahin. Bahwa kadang likes itu bukan segalanya ya Mbak, dan followers itu bukan segalanya ya. Iya ya. Setuju. Karena kadang-kadang kalau kita patokannya ke situ kita jadi kejebak kan, gitu. Kita kejebak atas atas keinginan-keinginan yang kemudian nanti membuat kita jadinya malah malas bikin konten gitu. Tapi lebih baik menginspirasi 1-2 orang dulu, tapi itu benar-benar inspiratif dibanding kita bisa engage dengan 100 orang, tapi konten yang kita bikin sebenarnya nggak se-edukatif itu, cuma ya karena viral aja gitu. Boleh deh ya, aku nambahin ya. Tapi ini setuju sih, ini bukan pertanyaan yang gampang sebenarnya untuk dijawab. Tricky banget pertanyaannya.
Tapi aku mau share dikit karena kemarin aku juga baru ngobrol dengan salah satu kreator kita dan aku juga nanyain nih tentang kayak apa ya kayak value dia lah sebagai kreator, apa sih yang dia cari gitu ke depannya. Dia masih nano kreator, jadi kayak bukan yang kayak makro dan kayak udah kayak mungkin kerja sama brand yang banyak gitu. Cuman yang menarik adalah kalau baru mulai, apalagi baru kayak setahun 2 tahun kan pasti pengennya tuh kayak oh aku pikir tuh kayak pengennya oh uang nih gimana caranya kayak like sebanyak gitu, follower sebanyak. Tapi yang menarik yang dia bilang adalah um, sesuatu yang bentuknya monetary kayak uang atau kayak brandes atau apa gitu. Kadang-kadang menurut dia impact itu kayak short term kayak oh ya happy, tapi short term doang nih. Nah, tapi sebenarnya untuk tahu bahwa konten dia itu benar-benar inspiratif dan memberikan positif impact ke orang lain, itu yang sebenarnya membuat dia akhirnya tetap membuat konten gitu. Dan menurut dia itulah impact long term yang ingin dia achieve. Jadi menurutku itu menarik banget gitu. Bukan berarti kalau mau jadi konten kreator, apalagi kalau mau jadi kayak main income gitu ya, bukan berarti kita harus mengesampingkan, tapi harus ada balance sih menurutku. Dan kreator atau kayak bukan kreator biasa itu adalah orang-orang yang sebenarnya bisa tahu balance di mana gitu. Dan inspirasi misalnya tadi udah dibilangin sama Mbak Yu itu udah bener banget kayak mungkin kayak tanya aja gitu, nih aku mau upload kayak gini, ini apakah mau upload karena kayak mau sok ke orang dan kayak memperlihatkan betapa kayak indahnya kehidupanku gitu, apakah sebenarnya atau sebenarnya ada kayak nilai di belakang itu yang pengen kita ceritain ke orang biar orang-orang juga punya kehidupan yang lebih baik. Dan yang lainnya lagi tuh menurutku satu hal adalah dengan sosial media yang gak ada batasannya, orang-orang tuh benar-benar bisa kayak nyari informasi apapun. Menurutku kreator yang baik juga kreatif mereka. Jadi mereka benar-benar open ke semua orang, mereka baik ke semua orang. Gak berarti harus ngejudge kalau misalnya ada orang lain yang punya kayak judgement atau opini yang beda gitu. Dan orang-orang bisa menempatkan diri mereka di tempat yang netral tuh menurutku penting banget, karena di sosial media tuh ngeri banget sih kayak apa dan hoax atau kayak orang komen dikit tuh langsung kayak kemana-mana karena kalian bisa, karena gampang banget di screenshot dan dikirim tuh. Jadi menurutku itu sih tentang bukan kreator biasa. Setuju. Mbak Alifa menyambung tadi bahwa sosial media itu kan suatu platform bebas gitu ya gitu, orang bisa bebas menggunakan untuk kepentingan pribadinya atau apapun gitu, dan ada ungkapan bahwa sosial media itu bagai pisau bermata dua nih Mbak gitu, bisa jadi positif bisa jadi negatif gitu. Nah kamu nih sebagai pelaku di dunia media sosial ya, dari profesional gitu, melihat tren penggunaan media sosial sekarang itu lebih banyak positifnya apa lebih banyak negatifnya nih Mbak? Lebih banyak yang mana, jujur aku nggak punya jawabannya sih. Cuman pasti ada negatif. Dan sebagai platform pasti kita juga punya proses untuk berusaha dengan baik supaya saat konten yang tidak baik itu di-upload tuh kita bisa langsung take down gitu, biar kita bisa langsung remove. Dan aku yakin sistem seperti ini sudah diimplementasikan oleh kayak segala macam platform sih. Nah, tapi ngomongin tentang positif dan negatif, menurutku nih sebagai pengguna sosial media juga, sebenarnya kita sih yang punya filter untuk memilih apa sih yang kita mau lihat, apa yang kita mau follow, apa yang kita mau cari juga di sosial media. Jadi karena positif dan negatif yang ada di internet itu nggak akan ada apa ya, nggak akan ada remnya mesti di kita sih menurutku. Dan itu juga apa ya, apply ke kreator dan juga ke pinner. Jadi ke kreator dan juga pengguna. Jadi kalau misalnya pengguna mau cari sesuatu ya filter sendirilah apa yang kira-kira harus dan nggak bisa dicari gitu. Dan sebagai kreator pastiin aja kayak apa yang kalian upload itu juga memang tidak menimbulkan hal yang negatif gitu. Setuju. Nah, tadi kita udah berbicara nih mengenai pentingnya untuk menanyakan kepada diri sendiri ya sebelum bikin konten, apakah ini memang kita butuhkan, bisa menginspirasikah gitu. Tapi juga harus kita akui nih, itu Mbak Alifa dan Mbak Ayu, bahwa
kok kayaknya kalau kita bikin konten yang positif, mengedukasi tuh jarang peminatnya gitu loh. Orang-orang tuh pasti senangnya tuh yang viral, sensasional lah gitu. Sementara ya kita nggak bisa bohong juga ya. Kita kan bikin media sosial atau menjadi konten kreator kan butuh eksis juga gitu. Nah, sebenarnya aku mungkin nanya ke Mbak Ayu dulu kali ya gitu. Mbak Ayu, bener nggak sih Mbak, kita kalau bikin konten yang positif, yang edukatif tuh justru sepi peminat gitu. Menurut kamu gimana nih? Nggak sih, kalau aku nggak setuju sih Yoga. Karena dengan kita berpikiran kayak gitu, berarti kita mengecilkan our target audience, which is enggak gitu. Aku yakin dan aku juga yakin semua beauties di sini juga adalah orang-orang yang paham mana konten yang positif, mana konten yang negatif yang perlu atau tidak gitu sih. Jadi justru yang penting adalah mindset. Pada saat kita berpikir, selalu berpikir bahwa aku harus membuat konten yang sekadar viral. Saya tidak bilang bahwa viral itu tidak bagus ya, karena banyak juga konten bagus yang juga viral kenyataannya. Itu adalah sebuah kenyataan bahwa sebenarnya people need that gitu. Orang-orang butuh kok konten yang inspiratif. Dan kita belajar dari belajar dari misalnya Mbak Najwa Shihab gitu. Mbak Najwa Shihab itu semua omongannya mungkin inspiratif gitu, dan dia selalu viral omongannya. Jadi sebenarnya teori bahwa sesuatu yang viral adalah yang jelek itu tidak benar, tapi sesuatu yang jelek selalu viral itu juga tidak benar kalau menurut saya gitu. Jadi yang penting kita jika memang kita ingin menjadi sebagai content creator, dalam arti kita memanfaatkan our platform untuk memang sharing ke orang-orang gitu, tidak hanya sebagai, jadi kan ada orang yang memang menggunakan sosial media memang untuk kesenangannya sendiri gitu ya. Saya mau menjadikan sosial media saya sebagai istilahnya diary gitu, my diary gitu, jadi saya share apapun gitu. Tapi kalau memang kita tujuannya adalah content creator, kita ingin konten kita memang dinikmati sama orang lebih banyak, mindset itu penting. Mindset di mana bahwa yang saya share harus bermanfaat, bahwa saya ingin menjadi tidak hanya sekedar konten kreator yang viral, tapi ya itu yang seperti kita ingin belajar di sini gitu, bukan kreator konten biasa, tapi kreator konten yang memang bermanfaat bagi banyak orang gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Kalau menurut Mbak Alifa, bagaimana Mbak mengenai anggapan bahwa kalau kita bikin konten positif justru sepi peminat, bener nggak sih Mbak? Sebenarnya tadi udah dijawab sih yang Mbak Ayu semuanya ya. Aku setuju banget dengan hal-hal tentang kayak konten yang viral dan konten yang inspiratif gitu. Menurutku kalau aku lihat konten-konten yang viral itu biasanya viral pun kayak cuman jangka pendek. Terus habis itu orang yang membuat konten viral itu kadang-kadang tuh malah nggak bisa keep up dengan sudden change gitu loh, kayak maksudnya kayak tiba-tiba banyak, terus dia kayak aduh bingung harus apa gitu, karena memang kadang-kadang kontennya cuma sekedar kayak ya mungkin sangat spesifik dan kayak relate ke satu momen yang terjadi di kayak market atau di mana gitu. Jadi kalau memang itu jadi goal seorang kreator, menurutku nggak gitu bener ya, soalnya sebenarnya harusnya kreator kan mikirnya gitu long term ya, dan long term tuh menurutku lebih banyak kayak si inspirasi yang tadi udah Mbak Ayu ceritain juga gitu. Jadi mungkin mesti hati-hati juga sih, kayak kadang-kadang kalau yang viral kadang-kadang juga belum tentu benar apa iya kita mau share konten yang seperti itu. Bener banget. Jadi bener kan beauties, kita boleh nih bikin konten apa aja, yang viral sekalipun boleh, tapi viral dalam yang positif-positif aja ya gitu. Karena bener kata Mbak Alif, setuju banget nih, sosial media kan bebas ya, dan sekarang orang tuh kayaknya kalau lihat track record orang mau nyari kerja atau apapun pasti lihatnya ini sosial medianya macem-macem nggak ya gitu. Jadi terkenal instan tuh emang agak-agak bahaya nih ya Mbak gitu. Ini penting banget nih buat track record kita ya untuk bikin konten yang positif gitu. Oke, sekarang saya mau nanya juga nih gitu. Ini mungkin juga yang ditunggu-tunggu nih ya para beauties yang hadir di B Nation Hangout hari ini tentang bikin konten. Tren konten tahun 2022 tuh apa sih gitu dari lifestyle, fashion, beauty gitu. Karena
Mbak, aku udah punya ide, tapi kira-kira ngetren nggak ya? Saya mau ke Mbak Ayu dulu deh, gitu. Yang emang kayak itu up to date dengan berita-berita gitu. Mbak Ayu, trennya apa nih Mbak? Tren konten? Aduh, justru salah nih ya. Aku tuh tipenya nggak keep up the trend, tapi seperti ini sih. Kalau menurut aku, ini juga yang aku sempat baca-baca juga gitu ya. Our future is in zillennials people. Kayak kalian di sini mungkin kebanyakan beauties juga ada di range umurnya zillennials ya gitu. Kalau aku tuh udah di ujung gitu, udah hampir tidak relevan mungkin sebentar lagi. Tapi sebenarnya yang lebih penting bahwa di generasi anak muda sekarang, bagi mereka yang penting adalah justru original. Jadi being trendy itu maybe in the future is being yourself, being the best version of yourself gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan pada saat aku pengen jadi kreator konten fashion, tapi aku merasa aku tidak punya banyak baju, aku tidak punya baju bermerek, enggak, berhenti dulu sampai di situ, tapi lebih bertanya, oke, kalau saya ingin menjadi kreator konten fashion gitu, apa sih kelebihan saya? Apa yang membuat saya unik? What is my uniqueness? Know yourself first, and you can be in a trend. It's for me. Di manapun. Kita mana yang kata tadi Mbak Alifa udah share. Bikin tempe penyet itu bisa menjadi konten kreator gitu. Tempe penyet ini sehari-hari, makanan sederhana sehari-hari orang Indonesia gitu. Jadi it's not about apa sih trennya ke depan, tapi gini, kalau aku selalu percaya, aku sebagai orang yang sudah belasan tahun di dunia jurnalistik, itu bukan soal siapa yang bercerita, but how we tell the stories. Jadi bagaimana kalian meng-create gaya kalian berpakaian menjadi mungkin orang jadi menarik, kayak misalnya pakai blazer gitu. Semua orang mungkin pakai blazer, tapi cara kalian ngasih tahu ke orang bagaimana cara pakai blazer, the way you tell the stories, itu yang penting. Jadi kalau menurut aku, instead of pusing memikirkan, aduh tahun depan aku mau bikin tren apa, tapi lebih membangun cara storytelling kalian sih. Cara storytelling yang apa yang tepat buat saya, yang cocok buat saya, yang nggak membuat saya terlihat fake, karena being a fake it's exhausting kan. Menjadi bukan diri sendiri tuh capek gitu. Jadi bagaimana apa cara tepat buat saya buat telling the stories and know your audience. Always know your audience. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi tren tahun depan Mbak adalah Alifa be ya. authentic ya, be yourself gitu ya, bener banget. Yes. Kalau dari Mbak Alifa, kira-kira dari tahun depan di Pinterest, dari pengamatan Pinterest bakal heboh apa nih Mbak kira-kira? Jadi sebenarnya Pinterest itu setiap tahunnya, akhir tahun itu kita punya satu laporan namanya Pinterest Predict. Jadi di Pinterest Predict kita ngambil data dari tahun sebelumnya dan kita memprediksi apa sih kira-kira tren yang akan hits di tahun depan. Nah, jujur buat sekarang aku nggak bisa share banyak karena laporannya belum keluar, tapi kalian bisa banget untuk stay tune, jadi nanti bisa search, kita ada websitenya pinterestpredict.com, atau kalau kalian udah punya apps Pinterest, mungkin di akhir-akhir bulan kalian masuk ke platform kita, mungkin akan banyak tuh kayak info-info tentang kayak, oh ini adalah tren tahun depan. Nah, tren ini mungkin aku share sedikit bahwa kenapa kita selalu buat tren Pinterest Predict, karena faktanya setiap kali kita buat, 8 dari 10 prediksi kita tuh biasanya terjadi. Contohnya, yang terjadi nih di tahun 2020 kemarin, sebenarnya kita udah mempredik bahwa kayak barang-barang baju atau style yang kayak athleisure, athleisure, yang kayak setengah sporty, setengah casual, itu sebenarnya kita udah prediksi dari 2019. Dan itu ada di laporan kita. Lalu yang kedua juga kayak corak-corak neon, itu sebenarnya kita udah juga prediksi tuh di 2019 dan itu juga muncul di tahun 2020. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang sesuatu yang kreator mesti selalu open untuk belajar. Jadi kalau misalnya kalian nanti memang ingin menjadi content creator, coba nanti
Pantengin aja Pinterest Predict. Kita juga pasti ada di social media kita, ceritain apa aja sih nanti listnya, dan coba lihat dari list itu apa sih yang paling relate ke kalian. Mungkin kalian bisa coba tuh mulai bikin kontennya dan jadi orang-orang atau jadi kreator yang bisa mulai tren itu duluan. Karena kalian udah punya kayak kayak head start gitu, kayak udah nyuri-nyuri start lah dari sekarang. Jadi mungkin itu doang yang bisa aku share dari sekarang. Cuman stay tune, nanti kita akan share di social media kita. Can't wait nih Mbak Alifa gitu. Jadi sekarang saatnya kita untuk be authentic and jadi trendsetter ya justru. Seru-seru. Oke, Mbak Alifa, Mbak Ayu, aku udah ada pertanyaan nih dari para beauties yang join di B-Nation Hangout hari ini. Pertanyaannya seru-seru lagi, banyak lagi. Yang pertama dari @ruangmilenial20. Ini untuk Mbak Alifa nih, katanya. Gimana caranya agar Pinterest bisa dikenal banyak orang, menggunakan tag apa biar mudah dicari orang lain, dan gimana caranya biar cepat banyak followers gitu. Oke, pertanyaan semua kreator ya, gimana cara cepat untuk mendapat banyak followers? Oke, satu menurutku kalau memang kalian ingin, let's say mulai tahun depan, gitu, atau kayak mulai dari sekarang kalian buat konten, coba perhatiin apa sih momen yang akan muncul di 2-3 minggu ke depan atau sebulan ke depan. Misalnya bentar lagi ada tahun baru, coba kalian mulai kayak kasih ide atau kayak bikin inspirasi tentang itu. Kenapa aku pengen mulai dari momen? Karena menurutku buat kalian yang baru memulai di Pinterest, ini adalah waktu yang pas untuk kalian bisa ngambil kayak banyak traffic yang masuk ke profil kalian. Karena pada waktu-waktu sekarang nih contohnya untuk tahun baru dan Natal, orang tuh sudah mulai nge-search di Pinterest kayak dekorasi rumah, fashion, atau lain-lain gitu. Itu cuma sedikit yang aku bilang, nggak berarti kalian harus ada di kategori itu. Apapun yang kalian minati, coba kalian bungkus dengan momen yang tepat yang akan muncul. Jadi nanti waktu orang mencari di Pinterest, harapannya kalau konten kalian relevan, konten itu juga akan muncul di feed orang-orang yang mencari. Gimana caranya konten itu muncul di feed orang-orang yang mencari keyword itu? Maka masukin aja keyword yang menurut kalian cocok gitu. Dan keyword itu nggak mesti kayak clickbait gitu, kayak apa nih tiba-tiba ada di sini gitu. No. Jadi kalian bikinnya benar-benar, bayangin kalian adalah pengguna Pinterest dan kalian mencari ide, misalnya kayak dekorasi Natal rumah minimalis. Ya udah itu aja yang kalian jadiin judul. Nanti di deskripsinya baru kalian tulis lagi lebih detail apa sih yang sebenarnya kalian coba ceritakan. Hal kecil gini tuh kadang-kadang orang lupa. Terus selain itu, kalian juga mungkin bisa mulai konsisten aja sih bikin pin ide. Dan aku pengen banget rekomendasiin untuk bikin pin ide karena dibandingin pin format yang lain, pin ide itu punya distribusi yang jauh lebih cepat. Karena menurut kami, pin ide itu secara storytelling punya value yang lebih besar untuk kita sharing ke audiens. Makanya kita juga ngebantu kreator untuk bisa ngedistribusin konten itu lebih cepat. Good luck kalau bikin konten. Iya, semoga terjawab ya pertanyaannya beauties ya. Mbak Alifa, pertanyaan selanjutnya ini nyambung nih dengan pin ide nih kebetulan gitu dari @anggraininur. Selamat siang Mbak gitu. Izin bertanya, untuk memulai menjadi seorang kreator selain ide, apa aja sih yang harus disiapkan gitu. Ini untuk Mbak Alifa dan Mbak Ayu juga ternyata. Oh, oke. Selain ide, waktu sebenarnya. Karena banyak kreator kita yang kayaknya full time job terus pengen juga bikin konten, dia bilang aduh nggak punya time-nya, waktunya gitu. Jadi menurutku sih sebenarnya selain ide, waktu, bikin time management yang baik dengan aktivitas apapun yang kamu punya di rumah, lalu mulai. Banyak orang yang nggak mulai-mulai karena kayak aduh harus perfect gitu. Kapan memulai? Jadi itu doang sebenarnya kalau untuk memulai. Mungkin Bayu ada ide atau tanggapan sama sih, kayaknya niat. Yang pertama tuh niat, justru bukan ide. Karena sebenarnya ide udah ada, waktu udah ada, tapi niatnya kurang juga nggak bakal kesampaian sebenarnya. Kalau selain itu ya, selain emang yang dari diri sendiri gitu ya, mungkin kasih waktu juga untuk kalian riset.
Risetnya sebenarnya gimana sih? Gampang banget gitu. Misalnya di Pinterest gitu. Kalian lihat aja, kalau kalian pada saat kalian Pinterest, konten seperti apa yang kemudian kalian klik, yang bikin kalian attach. Nah, berarti itu yang nanti, itu yang kalian jadikan contoh pada saat kalian mau posting gitu. Jadi sebenarnya sih, untuk memulai itu ide udah pasti. Inspirasi udah pasti, di Pinterest pun banyak. Benar kata Yoga, aku tuh tiap mau pakai baju, kalau ada dress code, udah tuh tinggal cari di Pinterest. Karena aku suka banget tampilan fotonya, terutama tuh emang bagus banget kalau Pinterest. Bahkan mau bikin deck aja, aku lihat dulu deck yang buat tipe ini tuh apa sih sekarang trennya gitu tuh aku lihat di Pinterest gitu. Jadi sebenarnya cara riset yang paling gampang itu balikin ke diri kita sendiri. Kita tuh sukanya seperti apa sih? Berarti sedikit banyak user tuh seperti kita behaviornya gitu. Perilaku user pada saat menggunakan social media itu mirip-mirip seperti kita menggunakan social media. Itu kenapa pada saat kalau aku tuh bikin konten di media juga. Kalau aku bikin konten dengan judul ini, isinya ini, aku sendiri mau baca nggak? Kalau aku sendiri aja udah nggak tertarik sama konten itu sendiri, jangan dibuat gitu. Jadi itu sih, jadi kayak selain niat, waktu, sedikit riset soal audiens itu sangat penting sih menurut aku. Benar kata Mbak Alifa tadi, ini udah mau tahun baru, kita tuh kalau mau tahun baru nyari apa sih? Nyari ide barbekyuan, nyari resep barbekyuan misalnya. Nah itu tuh pasti berarti banyak banget orang yang akan juga memiliki keinginan yang sama-sama kita gitu. Jadi being related dengan cara kita tahu audiens kita itu adalah kita keep being related gitu. Selama kita masih relevan dengan user, kita akan terus eksis gitu sih. Setuju. Konten yang baik adalah konten yang dibuat ya, bukan cuma sekedar ide. Gitu. Selanjutnya nih masih ada pertanyaan ya, untuk Mbak Ayu dan Mbak Alifa dari @zasiroh kamilawati gitu. Halo Kak, saya Kamila dari Lampung. Halo Kamila dari Lampung. Saya punya pertanyaan katanya gini. Ketika kita akan buat konten, apakah lebih baik mengikuti tren atau passion gitu? Mungkin saya ke Mbak Ayu dulu deh gitu. Itu tuh sebuah hal yang nggak bisa dipilih. Tren atau passion based on keduanya gini. Jangan sampai kamu membuat sesuatu yang kamu nggak passionate gitu. Seperti tadi aku bilang, kalau kita aja udah nggak mau lihat konten kita aja nggak tertarik sama apa yang kita buat, untuk apa? Bagaimana kita meyakinkan orang untuk melihat konten kita? Itu satu. Jadi, being passionate harus gitu. Dan tren itu maksudnya bukannya kita harus menjadi ngetren ya. Menjadi belajar soal tren itu lebih ke belajar soal audiens seperti yang saya bilang tadi. How to be related gitu. Jadi being passionate, tapi di sisi lain diseimbangi juga tahu juga sebenarnya selevel passion kita tuh levelnya yang cocok sama orang lain tuh apa. Misal, kenapa harus kita masukkan soal tren tadi ya. Tren itu sekali lagi bukan berarti kita harus trendy ya. Kita harus ngetren itu bukan, tapi tren itu lebih ke belajar apa yang lagi dicari orang. Misalnya kita suka banget bikin kita suka banget masak gitu ya. Dan our specialty itu misalnya masakan Prancis yang pakai escargot. Itu kamu jago banget bikin itu dan kamu sangat suka. Tapi sekali lagi kita harus lihat, oke, kalau di Indonesia, apakah masak menggunakan escargot itu relevan dan dicari setiap orang? Gitu. Kalau aku bikin konten soal escargot, apakah sebanyak apa orang yang akan lihat? Tapi kalau kamu memang pengen tik pasar yang sedikit itu nggak apa-apa juga sebenarnya. Itu berarti being specialty. Tapi kalau kamu memang mau nge-grab sesuatu yang lebih besar dulu, kamu belajar, oke, aku bisa masak. Walaupun spesialisasi aku adalah masakan Prancis, tapi how to keep being trend, how to keep the trend, how to keep being relevant gitu. Oke, gimana kalau misalnya aku masak mie instan, tapi dengan cara Prancis way gitu, Paris way gitu. Jadi gimana caranya merasakan mie instan dengan gaya orang Paris.
Bayangin itu pasti banyak banget orang yang penasaran gitu. Makan mie instan itu murah banget, tapi kita bisa berasa kayak kita ada di restoran mewah di Paris gitu. Kayak gitu. Itu how to keep being trendy, being trend, know your trend, know your audience, sama kita juga menjalankan apa yang menjadi passion kita gitu sih. Jadi jangan dipilih, harus lakukan kedua-duanya. Gitu. Mbak Alifa boleh tambahin, Mbak? Aku setuju banget. Menurutku tren itu tetap sesuatu yang kita tetap harus aware. Kita harus tahu apa sih yang lagi terjadi gitu di market kita. Cuman mungkin banyak orang yang kalau mikir tren itu cuma satu, kayak misalnya kayak lagi ngetren baju yang oversize gitu. Terus orang mikir, aduh aku pengennya bikin inspirasi rumah gitu. Tapi yang lagi ngetren baju oversize itu kayak nyambung ya. Padahal sebenarnya kan tren itu banyak banget. Segala kategori yang kalian minati itu pasti ada yang lagi ngetrennya gitu. Dan pasti ada cara kreatif untuk kalian bisa kayak masuk ke sana. Dan kalau misalnya ngomongin tren itu juga ngomongin tren atau ngomongin passion juga ujung-ujungnya benar kata Mbak Ayu gitu. Ujung-ujung ngomongin ke audiensnya lagi gitu. Kayak ya kita kan sebenarnya bisa milih ya, apakah kita mau ngomong ke audiens yang lebih luas, tapi mungkin kompetisinya lebih banyak, atau kita mau masuk ke audiens yang lebih kecil, tapi lebih sedikit tuh ada orang di dalamnya, dan kalian justru mungkin bisa jadi expert atau kayak pionir orang-orang yang ngasih inspirasi atau info itu. Nah, jadi menurutku dunia konten kreator itu nggak ada aturannya gitu, bukan kayak matematika 1+1 sama dengan 2. Ada segala macam cara dan sekreatif mungkin, dan menurutku nggak ada batasannya sih buat kalian mencoba. Dan yang satu lagi perlu kalian mungkin lakuin adalah misalnya nih kalian mikir, aduh mau tren atau mau passion ya gitu, coba aja dua-duanya. Apalagi kalau kalian baru mulai, coba aja kayak test the water gitu, karena nothing is perfect. Nggak mungkin kalian sekali coba langsung kayak sukses, pasti harus ada journey-nya. You learn something, you fail, you learn, you do it again. Jadi mungkin itu sih, kayaknya balik lagi kali ya ke kreator ya. Oke, jadi pilihlah tren yang sesuai dengan minat dan audiensmu ya intinya. Seru banget. Gila, udah banyak banget ya ilmu yang kita dapat ya hari ini ya, Beauties ya. Tentang bikin konten tuh ternyata menarik, kompleks, tapi juga inspiratif gitu. Nah, masih ada pertanyaan nih ya, buat para speakers kita aja. Kali ini buat Mbak Alifa. Kali ini pertanyaannya agak-agak nyambung tentang cuan nih Mbak, gitu. Menarik nih. Dari @Pamela Citra gitu. Halo Mbak Alifa, ingin menanyakan, apakah di Pinterest termasuk platform yang cocok untuk branding sebuah coffee shop atau restoran? Menarik banget pertanyaannya. Jadi untuk coffee shop atau untuk kayak bentuknya mungkin kalian punya kayak physical shop misalnya di luar sosial media. Menurutku kalian tetap bisa kok sharing di Pinterest. Dan alasan aku bilang ini bukan sekedar kayak everyone can join Pinterest, enggak sih. Karena menurutku kalau misalnya kalian mau bikin kayak kalian punya bisnis sesuatu, aku yakin di dunia sekarang itu bukan sekedar kalian bisa naruh produk katalog kalian aja online terus semua orang akan beli. Karena kompetisinya udah sangat apa ya, sangat kencang banget yang akhirnya kalian harus bikin satu step ahead dari cuman sekedar bikin produk katalog. Dan apa sih yang kalian bisa berikan lagi ke customer kalian? Pastinya bentuknya yang tadi kayak inspirasi kah, atau kayak ide-ide, cerita gitu. Dan menurutku dengan kalian bisa coba perluas audiens kalian, aku nggak bilang bahwa kalian hanya perlu di satu sosial media ya. Karena menurutku semua sosial media itu sebenarnya tergantung audiensnya, tapi bisa melengkapi. Dan dengan kalian bisa memperluas audiens kayak let's say di Pinterest, kalian bisa punya satu nilai yang mungkin orang lain nggak punya. Gitu. Jadi buat ini sebagai kayak tempat kalian naruh suara kalian. Jadi kayak lebih banyak audiensnya, warna lebih oke, orang lebih tahu lagi tentang brand kalian. Dan urusan konten, pasti kalian, aku yakin kalian udah kreatif banget untuk bisa adjust, kalian bisa modify konten itu. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar sih untuk kalian taruh konten. Oke.
seru banget ya Pinterest ya. Ternyata bukan cuman pin ide atau bikin konten personal storytelling yang inspiratif, ternyata bisa jadi branding bisnis juga ya. Seru, seru, seru. Dan pasti bisnis yang join di Pinterest juga banyak ya Mbak macamnya gitu. Dari mulai makanan dan fashion. Ya, ya. Kita punya beberapa yang memang kayak udah kontak juga, dan kadang-kadang mereka juga ikut campaign kita. Jadi karena kita kan punya monthly campaign, atau kayak kadang-kadang kita punya kayak campaign besar gitu. Jadi kadang-kadang kalau memang konten mereka relate ke campaign itu, walaupun mereka brand, kita masih open juga untuk kayak kerjasama. Dan kerjasama bentuknya apa ya tergantung kontennya, tergantung campaignnya kayak apa. Tapi kita benar-benar melihat kalian jadi selama kayak kontennya memang inspiratif, kita akan pasti bantu kalian untuk building audience kalian lebih besar di Pinterest. Dan menurutku untuk sebuah bisnis itu kan valuable banget ya, karena memperluas lagi tuh target market kalian. Jadi nanti ujung-ujungnya hopefully mungkin bisa turn into sales. Di beauties yang punya bisnis, cus daftarin bisnisnya, bikin akun lagi, bikin akun bisnis di Pinterest ya. Siapa tahu bisa join campaignnya Pinterest ya gitu. Nah, masih ada pertanyaan nih gitu. Kali ini dari @Khairunisa_Gebyar gitu. Kak mau tanya dong, kalau kita menjadi konten kreator, terkadang kita kurang inspirasi nih gitu. Viewers juga naik turun. Gimana ya Kak biar konten kita selalu fresh gitu dan menarik minat banyak orang buat lihat konten kita gitu. Mungkin dari Mbak Ayu dulu kali ya gitu. Gimana nih Mbak? Oke, gimana biar selalu fresh ya? Tadi sih balik lagi sih, tadi Mbak Alifa juga sudah bilang kita harus tahu apa sih yang sekarang sedang terjadi, apa yang lagi dicari, dan seperti apa bentuknya. Sebenarnya gini, audiens itu dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya ada hal-hal yang selalu konsisten dicari. Misalnya, ini kalau kita bicara sebagai media digital ya, kami di media itu kami punya beberapa keyword yang kita tahu itu selalu dicari orang. Misalnya satu, jerawat. Seumur-umur saya jadi jurnalis, keyword jerawat itu jurnalis online ya, keyword jerawat itu selalu ada. Kenapa? Setelah kita lihat, kenapa sih jerawat itu tren banget, menjadi tren di Indonesia? Karena ternyata memang dari segi jenis kulit kita, kemudian ditambah lagi dengan keadaan negara kita gitu, kelembapannya tinggi dan segala macam, itu adalah salah satu yang umum, masalah yang umum yang terjadi di perempuan Indonesia gitu. Jadi kalau kalian misalnya concernnya ke beauty gitu, kalian membuat bagaimana cara mengatasi jerawat, menghilangkan bekas jerawat gitu, itu pasti akan selalu ada orang yang cari. Gitu. Jadi ada hal-hal yang selalu dicari orang seumur-umur hidup gitu. Atau cara pola makan yang benar. Gitu-gitu tuh itu sesuatu yang dicari setiap hari, itu ada yang cari. Tapi ada juga jenis-jenis konten yang mungkin tadi festive konten gitu. Seperti misalnya tahun baru, Ramadan, Natal, tukar kado Natal. Nah, itu tuh kita juga based on apa yang sedang terjadi festif gitu, tanggal. Kita lihat tanggal, kita lihat event. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita meramunya aja. Misalnya sama aja nih, kita mau ngomongin kulit. Kita mau ngomongin bagaimana biar kulit kita nggak kering gitu. Cuman ini lagi Ramadan. Ya udah, berarti judulnya kita ubah. Biar kulit tetap lembab karena walau kita puasa. Karena salah satu yang bikin kulit kita kering itu kan kita kurang minum. Pada saat puasa kita kurang cairan gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan adalah sama tuh tips soal membuat kulit lebih lembab gitu, terhidrasi gitu. Cuman bagaimana biar tetap trendy ya kita kaitkan dengan apa yang sedang terjadi. Itu mengapa kita juga butuh tuh pengetahuan soal itu. Kita butuh riset. Sekarang bagaimana cara berbicara kita kepada orang yang 30 tahun ke atas, sama kalau audiens kita umur belasan tahun, it's very different area gitu. The way we talk to them itu very different gitu. Itu juga bagaimana cara kita membuat konten, bagaimana kita meramunya gitu. Jadi satu, kita bisa tetap relevan jika kita tahu audiens kita siapa.
dan kita tahu behavior mereka siapa. Itu baru kita bisa meramu, oh konten kita harusnya seperti ini. Gitu. Tapi benar, sekali lagi nggak ada patokan bahwa untuk tetap relevan kita harus terus posting nih 3 hari sekali gitu. Mungkin tidak seperti itu caranya gitu. Tapi bagaimana kita mendapatkan momen yang tepat, mengeluarkan konten itu di saat yang tepat gitu. Itu sih dari aku. Mbak Alifa ada tambahan kah? Supaya tetap up to date dan fresh gitu, Mbak. Udah lengkap banget ya jawabannya. Mungkin 2 hal yang mau aku nambahin di luar konten ya. Mungkin teman-teman bisa coba cari kolaborasi. Menurutku kalau misalnya kalian bisa punya network untuk kayak cari kolaborasi itu, ada keuntungannya di mana kalian berdua atau bertiga, berapapun banyak kolaborasi itu, kalian bisa tap in atau kayak masuk ke audiensnya temennya atau audiens kreator lain gitu. Nah itu kan akhirnya memperluas tuh sedikit-sedikit kan. Yang kedua, yang mungkin kalian perlu cari itu adalah atau mencoba itu bergabung di komunitas. Dan menurutku teman-teman di sini sebenarnya udah di tempat yang tepat nih berarti, karena nggak mungkin orang-orang kayak agak-agak apa sih kok komunitas gitu, paling kayak webinar gitu ya. Cuman dengan kalian ada di satu tempat yang sama dan kalian kan pasti masuk ke sini karena punya entah nilai yang sama atau keinginan yang sama kayak menjadi kreator gitu ya. Itu kan kalian akhirnya satu belajar dari masing-masing, kalian support each other juga gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gitu akan membuka banyak pintu tuh, entah nanti tadi ujung-ujung ke kolaborasi atau mungkin bisa membantu untuk kayak ya naikin profil dengan kayak tap in ke mungkin ada brand yang ternyata orang lain tahu, terus kayak bisa ngebantuin tuh naikin performance gitu. Mungkin 2 hal itu yang kalian juga perlu consider sih kalau misalnya kalian benar-benar ingin masuk ke dunia konten kreator. Setuju. Jadi supaya tetap up to date dan semangat bikin konten kayak satu, rajin buka Pinterest. Yang kedua, ikut komunitas B-Nation. Dan yang ketiga, tentunya up to date dong dengan news, dengan baca beautynesia.id ya, beauties. Smooth ya saya gitu. Oke nih, gitu. Seru-seru banget ya, Mbak Ayu, Mbak Alifa, para penanya ini semangat nih untuk pada bikin konten. Ada yang ingin promosi bisnis di Pinterest gitu. Nah, sayangnya karena banyak banget, sebenarnya banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya. Cuman waktu jual lah gitu ya, memisahkan kebersamaan kita ini gitu. Nah, oke Biris gitu. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya gitu tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Tapi mewakili Beauty Indonesia, terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan seperti saya ucapkan di awal ya bahwa saya akan membagi-bagi rezeki kepada mereka yang sudah bertanya gitu ya di B-Nation Hangout kali ini. Dan langsung saja nih saya bacakan pemenangnya ya untuk mendapatkan e-money sebesar 100.000 untuk 3 orang pemenang. Yang pertama ada Zasiroh Kamilawati. Yang kedua ada Hairunisya Gebiar. Dan yang ketiga ada Pamela Citra. Selamat ya kepada 3 orang beauties yang telah mendapatkan e-money sebesar 100.000 ya. Gitu. Terima kasih juga loh untuk pertanyaannya, inspiratif juga. Semuanya juga bagus-bagus kok pertanyaannya ya. Gitu. Nah, oke, oh ya untuk pemenang nanti bisa menghubungi Gadis ya selaku admin dari B-Nation gitu. Dan beauties, sayangnya nih ya, meskipun saya juga masih ingin banyak nanya sama Mbak Ayu, sama Mbak Alifa, tapi waktu juga sudah semakin siang ya, dan mungkin Mbak Ayu dan Mbak Alifa juga ingin menikmati weekendnya, ada agenda weekend lainnya gitu setelah mengikuti sesi sharing ini gitu. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Pak speaker hari ini, Mbak Ayu, Mbak Alifa, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya membagi ilmunya kepada para beauties juga di B-Nation Hangout kita hari ini. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Alifa. Iya. Thank you, semoga bermanfaat ya. Iya, thank you. Semoga bisa join di next event B-Nation Hangout lagi ya. Gitu. Pasti. Oke, beauties, itu tadi untuk B-Nation Hangout kita hari ini. Pintu Inspire bukan kreator konten biasa. Bagi yang ingin bergabung di komunitas B-Nation bisa langsung cari tahu cara daftarnya di akun Instagram beautynesia.id gitu. Saya Yoga, host untuk hari ini, pamit undur diri.
See you at next event. Terima kasih. Terima kasih.